walaupun mungkin acaranya tidak seperti yang disetting pada awal kita membuat rencana apa boleh buat dan apa yang akan dibaut, karena memang kondisi yang menyebabkan setting acara berubah seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, perubahan jadwal dan bentuk acara yang berubah ini tidak mengurangi misi dan tujuan kita berkumpul di sini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kalau toh hari ini masih ada beberapa Bapak Ibu dari sekolah-sekolah PGRI Sidoarjo yang belum hadir, mudah-mudahan ketidakhadirannya bukan karena masalah-masalah yang menyulitkan, tetapi memang masih dalam perjalanan atau ada kegiatan lain yang lebih penting daripada apa yang kita laksanakan hari ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, selain agenda program kerja PPLP PGRI Kabupaten Sidoarjo setiap awal tahun ajaran baru mengadakan kegiatan seperti ini, rapat kerja kepala sekolah, sekolah-sekolah PGRI se-Kabupaten Sidoarjo yang sudah diagendakan setiap tahun awal pelajaran melalui program kerja PPLP PGRI Sidoarjo. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian, hari ini bersama Bapak Ibu Bendahara Sekolah tidak lain merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah diusulkan dan menjadi sebuah keputusan pada saat kita rapat koordinasi kepala sekolah beberapa waktu yang lalu di Rumah Makan Handayani, Sidoarjo. Pada saat itu ada materi yang melibatkan bendahara sekolah, namun yang hadir pada saat itu hanya kepala sekolah, sehingga supaya ada match atau ada link antara kepala sekolah, bendahara, dan elemen strategis sekolah yang lain dalam rangka pengembangan sekolah atau lembaga kita masing-masing, diusulkan agar materi itu disampaikan bersama bendahara pada pertemuan-pertemuan atau koordinasi yang akan datang. Itu pada saat itu. Sehingga hari inilah kita berkumpul kembali dalam acara atau agenda rapat kerja yang mungkin nanti juga semi workshop, karena saya harapkan sepulang dari sini menghasilkan sesuatu yang materi pokoknya sudah disiapkan oleh PPLP. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama menjalankan tugas yang paling krusial, yaitu ujian nasional. Alhamdulillah, untuk pelaksanaan ujian nasional di Sidoarjo pada umumnya, di lembaga-lembaga PGRI pada khususnya, ini berjalan lancar, aman dan tertib seperti yang kita harapkan bersama. Hari ini yang telah melaporkan ke PPLP tentang kelulusan ujian nasional tingkat SLTA sudah
masuk ke kami dan alhamdulillah semua menyatakan lulus 100%. Hasil yang luar biasa yang Bapak Ibu capai dalam jerih payah membina anak-anak kita. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak kita yang sekarang lulus ini menjadi amalan yang akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian untuk masuk surga. Amin. Sesuai dengan apa yang sudah kita tahu, salah satu kunci surga yang kita ketahui adalah ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan kepada orang lain, terutama pada anak didik. Mudah-mudahan nanti juga SMP menyusul pengumumannya juga seperti itu. Hanya kami ingin laporan itu nanti disampaikan secara tertulis. Sebab yang nyampe ke saya ini baru telepon, Pak lulus 100%, Pak lulus 100%. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya sangat mengapresiasi tentang kesuksesan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga elemen-elemen strategis yang ada di sekolah, mulai dari Wakasek sampai dengan para guru pengampu mata pelajaran. Karena terus terang, kondisi ujian nasional secara nasional ini sudah di blow up besar-besaran oleh media massa yang notabene semuanya adalah kurang baik atau tidak memenuhi standar yang ditulis pada posnya. Ternyata Jawa Timur kondusif, Sidoarjo oke, sekolah-sekolah tingkat atas di PGRI bisa lulus 100%. Ini yang luar biasa. Bapak sekalian, kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan pada kajian ilmiah arah pendidikan Indonesia pada era globalisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, maksud saya Dinas Pendidikan, di Hotel Sun City Sidoarjo beberapa hari yang lalu. Kebetulan kami hadir bertiga ini. Ada kalimat-kalimat yang saya catat dari narasumber. Yang pertama, kita ini sebagian besar merasa benar di jalan yang sesat. Nah, ini ungkapan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Maliki, Zainuddin Maliki. Kita ini sebagian besar merasa benar di jalan yang sesat. Nah, kupasan lanjut, sesatnya ini bukan hanya sesat dalam tingkah laku, tetapi juga sesat dalam mengambil keputusan terkait dengan pendidikan. Ini arah globalisasi katanya. Oleh sebab itu Bapak sekalian, pada kesempatan yang baik ini, mari kita jawab apa yang menjadi statement beliau itu tidak berlaku untuk sekolah-sekolah PGRI. Karena sebagian besar, saya khawatir termasuk saya. Mari kita jawab, dalam mengelola sekolah kita ini jangan sampai merasa benar di jalan yang sesat. Bagaimana cara menjawabnya? Semua yang kita ambil sebagai keputusan untuk menjadikan sebuah kebijakan di sekolah
di lembaga masing-masing, mari selalu didasari dengan tujuan luhur, penuh rasa tanggung jawab, dan tetap berbingkai pada etika dan moral, supaya tidak sesat tadi. Kita niati untuk pengembangan sekolah ini dengan bingkai etika dan moral dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak sekalian, yang saya agak kurang pas dalam kajian ilmiah itu, yaitu setiap ungkapan yang disampaikan oleh para narasumber selalu menonjolkan pendidikan asing. Contohnya bercerita tentang pendidikan di Finlandia, di Inggris, di Amerika Serikat. Pertanyaan dalam hati saya, apakah arah pendidikan yang ada di Indonesia itu akan berkiblat ke salah satu yang dicontohkan? Satu pun tidak ada yang mengupas tentang arah pendidikan kembali kepada hitoh Indonesia Merdeka, yaitu tentang nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki, sudah kita sepakati menjadi kerangka acuan dalam hidup berbangsa bernegara. Ini nggak dikupas sama sekali. Ini yang saya agak kecewa. Tetapi apa boleh buat dan apa yang akan dibaut, karena memang pada saat itu kesempatan untuk bertanya sangat terbatas, dan saya ada kepentingan lain yang tetap tidak bisa memberikan alasan yang lain kecuali pamit. Kalau kita sudah sepakat NKRI ini final, maka pendidikan pun harus diarahkan ke sana. Termasuk pendidikan yang ada di PGRI, saya harapkan tetap berbingkai pada 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, yang kemudian dijabarkan menjadi 4 pilar penyangga demokrasi. Ini tolong menjadi filosofi pendidikan di PGRI. Kita tidak perlu mengkiblat dengan macam-macam yang disampaikan pada saat itu, pada saat ada arahan itu. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, pada saat itu menjadi sebuah catatan yang akan menjadi rekomendasi untuk Departemen Pendidikan pada saat itu. Ini yang benar-benar kami sebagai orang yang berkecimpung di pendidikan sekian lama ternyata merasa bahwa apa yang telah kita perjuangkan, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ajarkan, ini akan berubah arah karena globalisasi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap corak pendidikan yang kita kembangkan tetap kita berbasis pada pendidikan yang dikembangkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro. Ini yang saya harapkan. Apapun model kurikulumnya, sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pada saat kita ketemu di pertemuan yang lain. Memang di pendidikan ini suatu ranah yang tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu berkecimpung di dunia pendidikan. Khawatir apa? Khawatir kehabisan masalah? Tidak akan. Bapak Ibu dan kami ini sudah merasakan bahwa di dunia pendidikanlah tidak akan kehabisan masalah, baik itu makro maupun mikro, baik itu secara kebangsaan, kelompok maupun secara individu.
di dunia pendidikan kaya akan masalah. Mulai dari yang kita rasakan setahun terakhir. Ada penilaian tentang kemampuan guru yang dikenal dengan nama apa, Mbak? Tidak karu-karuan, sudah semua gemetar semua karena menyangkut masalah nasib. Setelah membuat orang bingung, ternyata tidak ada tindak lanjut. Wes meneng maneh. Belum selesai itu Dapodik, ya kan? Itu yang secara nasional. Semua sudah sibuk tentang itu. Waduh, dataku gak melebu gini, gak cocok. TPP pasti akan dicabut dan sebagainya. Belum habis itu muncul lagi kurikulum 13. Nah memang tidak apa-apa. Begitulah seorang pendidik, menurut saya, menjadi pintar karena bermasalah. Menurut saya, sebab orang berpikir karena bermasalah. Orang yang tidak bermasalah, tidak berpikir, maka tidak pintar. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, menjawab masalah-masalah tentang pendidikan, masalah-masalah tentang kepentingan, masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan di masyarakat, mau tidak mau guru, kepala sekolah harus tetap tegak dan tegar karena akan menjadi tumpuan pertanyaan bagi masyarakat sekitar. Sekarang setelah UNAS selesai, UN selesai, Bapak Ibu dihadapkan dengan pendaftaran peserta didik baru. Tapi saya melihat dari 20 lembaga sekolah di PGRI Sidoarjo, ini tidak ada satupun yang merasa bingung. Sampai sekarang belum ada yang menyampaikan aku bingung Pak untuk pendaftaran siswa baru ini. Bahkan dari sebagian pendidikan PGRI sudah mulai menolak pendaftaran murid baru karena jumlahnya sudah memenuhi kuota. Ada lagi yang sudah mendapatkan 90 siswa, walaupun akan menampung sampai 10 siswa, 10 kelas. Bahkan sudah ada pendaftar 150 siswa lebih. Yang belum melapor mungkin sudah memenuhi target, sehingga mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, kata itu doa, sehingga apa yang saya katakan kalau umpama itu benar bisa terkabul. Sing menang memenuhi target, sing lapor menolak berarti sama dengan yang menang. Yang sudah mendapat sekian siswa, mudah-mudahan targetnya segera bisa terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan beberapa hal tadi sebenarnya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa masalah membuat kita berpikir. Berarti kalau Bapak Ibu senang berpikir, akan pandai memecahkan masalah. Dan karena masalah itulah kita menjadi pandai. Kalau kita tidak pernah berpikir tentang penyelesaian masalah, maka akan
mengingkari filosofi Socrates. Saya berpikir maka saya ada. Ya. Dan saya tidak bisa menjelaskan itu, nggak nutut pikiran saya juga. Saya berpikir maka saya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi masalah-masalah yang terkait dengan arah pendidikan, dan kami berharap Bapak Ibu tetap berpedoman pada sistem yang ada di negara kita, mengacu kepada apa yang menjadi selama ini disampaikan oleh tokoh pendidikan nasional kita. Bukan berarti Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengapresiasi hal-hal yang terkait dengan globalisasi. Monggo, tetapi tolong apa yang disebut dengan pendidikan karakter yang baru saja muncul pada tahun 2010-an sampai sekarang. Kalau saya ditanya tentang itu, sebenarnya bukan hal yang baru, sebab pada zaman Soekarno pun sudah dicanangkan tentang nasional karakter politik. Itu sudah digelurakan oleh Bung Karno. Tapi karakter yang dimaksudkan adalah kembali kepada nilai luhur yang kita sepakati menjadi dasar negara. Karena nilai luhur inilah yang kemudian dirumuskan oleh Bung Karno menjadi Pancasila. Bapak Ibu sekalian, untuk kali ini memang banyak materi yang ingin kami sampaikan, tetapi ada waktu khusus untuk saya. Tidak salah kalau kali ini sebelum saya menyatakan ini dibuka, saya sangat mengharap kepada Bapak Ibu sekalian benar-benar menilai pada diri kita masing-masing, apa benar kita sudah masuk pada kelompok merasa benar di jalan yang sesat. Cukup mengaku. Ya, mudah-mudahan kalau iya tidak terlalu banyak atau terlalu masuk, sebab seperti apapun yang namanya manusia, salah itu pasti. Salah itu pasti. Sebelum saya menyampaikan materi lanjut, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertemuan hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja kepala sekolah dan bendahara sekolah-sekolah PGRI se-Kabupaten Sidoarjo tahun pelajaran atau akhir tahun 2013 dengan ini saya nyatakan dibuka.